Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 556 injeksi serum antivirus yang berhasil. Pak, ini tidak ada hubungannya dengan Anda atau saya. Mengapa Anda peduli dengan mereka? Bu Cheng mengerutkan kening saat melihat Lin Yu begitu gugup. Ia teringat bahwa Lin Yu pernah menyelamatkan Lin Yu dari markas besar Departemen Intelijen Militer terakhir kali, tetapi Departemen Intelijen Militer telah mencopot Lin Yu dari namanya. Bu Cheng sangat marah. Selain itu, setelah kemunculan gurunya, Geng Dimi tidak berniat untuk mengundang tuannya kembali, jadi dia memiliki prasangka buruk terhadap Mi, dan dia berbicara dengan sangat dingin. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati, kita tidak perlu melakukannya. Khawatir tentang mereka. Ketika Lin Yu mendengar kata-kata Bu Cheng, hatinya bergetar, mengetahui bahwa sebagian besar penyerbuan telah berakhir dengan kegagalan, dan buru-buru bertanya, Saudara Bu, mendengarkan apa yang Anda maksud, sebagian besar orang di Mi telah gagal, bukan? Apakah Anda tidak menangkap siapapun? Meskipun dia bukan lagi anggota dari Departemen Intelijen Militer, bagaimanapun juga, dia ada di mana dia tinggal, jadi Lin Yu juga memiliki perasaan tertentu di sana. Selain itu, Hu Haifan dan Han Bing sama-sama baik padanya, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanyakan tentang. Tidak buruk. Bu Cheng mendengus dingin, dan berkata ringan, dengan dua tindakan mereka masih ingin menyerang Gunung Qiandu, bukan hanya mimpi. Bagaimana situasinya? Lin Yu bertanya dengan cemas, bukankah ini terburu-buru? Tidak apa-apa jika terlalu spesifik. Saya tidak tahu bahwa mereka terlalu spesifik. Saya hanya tahu bahwa mereka gagal dan melarikan diri oleh iblis besar. Pada akhirnya, hanya beberapa murid kecil dari iblis besar yang tertangkap, tetapi itu semua hanya beberapa orang kecil. Bu Cheng mengerutkan keningnya dan berkata, tetapi bagi anak-anak muda ini, Departemen Intelijen Militer telah menderita banyak korban. Setahu saya, 2 skuadron yang mereka kirim telah menderita hampir setengah dari korban. Hampir setengah. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi tersedot ke dalam AC ketika dia mendengar ini. Itu juga kejutan yang sangat tak terduga. Anda harus tahu bahwa Departemen Intelijen Militer mewakili tingkat tertinggi efektivitas tempur China. Orang-orang di dalam secara acak mengambil salah satu dari mereka, semuanya dengan satu musuh dan 10 keberadaan, dan penusukan rahasia. Pasukan khusus yang terdiri dari orang-orang normal seperti brigade sama sekali tidak berada pada level. Itulah sebabnya Li Changming ingin Lin Yu menemukan seseorang untuk membantu He Zizhen dari Departemen Intelijen Militer. Fakta bahwa itu dapat menyebabkan lebih dari setengah korban jiwa dari 2 skuadron Departemen Intelijen Militer juga menunjukkan bahwa kekuatan iblis besar ini luar biasa, bahkan lebih menakutkan daripada kesan pertama Lin Yu. Tuan, apakah Anda tahu siapa yang bertanggung jawab atas misi ini? Bu Cheng mencibir dan berkata dengan dingin, Yuan He yang membenarkan diri sendiri yang mengusirmu dari Departemen Intelijen Militer. Ketika dia mengatakan ini, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya, pembicara besar ini, sekarang dia menamparkan dirinya sendiri. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar itu, mengingat bahwa ketika Yuan He menyebutkan serangan di Gunung Qiandu, nadanya penuh penghinaan. Dia sepertinya berpikir bahwa selama ada banyak orang, apalagi menangkap iblis besar yang tinggal di kuil Tao, itu akan tenang. Seluruh Gunung Qiandu tidak bisa dikatakan, dan sekarang dia benar-benar bingung karena kesombongannya. Lin Yu berpikir bahwa Departemen Intelijen Militer telah merusak begitu banyak orang di tangan iblis besar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kakak Bu, bukankah saya memperingatkan Anda sebelum saya pergi? Jika Anda dapat mencegah mereka, tolong cegah mereka kalimat, ketika saya kembali, saya bisa memberi mereka beberapa saran yang berarti.
Serigala bermata putih itu juga layak. Bu Cheng mendengus dan berkata, berapa banyak pujian yang kamu berikan untuk mereka sejak awal, bukankah mereka masih mengatakan bahwa kamu telah disingkirkan dan kamu disingkirkan? Karena mereka sangat kuat, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Itu adalah keputusannya untuk mengeluarkan saya dari kantor urusan militer sendirian, dan itu tidak ada hubungannya dengan kolega lain. Anda tidak bisa membuat marah orang lain hanya karena dia sendirian. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berat. Meskipun dia juga memiliki pendapat yang bagus tentang Yuan He ini, dia tahu bahwa korbannya tidak bersalah. Bu Cheng melihat Lin Yu dengan wajah sedih, dan berkata dengan dingin kepadanya, Tuan He, sekarang kamu tidak ada hubungannya dengan Departemen Intelijen Militer. Tidak perlu bersedih karena urusan mereka. Yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah keselamatan Nona Ye. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya, ngomong-ngomong, Saudara Bu, apakah Han Bing telah berpartisipasi dalam misi ini? Han Bing. Bu Cheng tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini. Aku benar-benar tidak tahu. Setelah mendengar ini, Lin Yu mengulurkan tangannya dan menyentuh telepon di sakunya. Baru kemudian dia ingat bahwa teleponnya rusak dan semua nomor di dalamnya hilang. Dia tidak bisa menelepon Han Bing sama sekali. Dia tidak bisa menahan nafas sedikit. Harus menyerah. Ya, Bu Cheng benar. Situasi militer sudah tidak relevan lagi baginya. Kenapa dia harus usil? Jika Han Bing ada urusan, Tan Kai pasti akan mendatanginya. Oh, Tuan He, apakah Anda kembali? Saat ini, Zhao Zongji baru saja datang mengunjungi situasi Ye Qingmei, dan langsung terkejut saat melihat Lin Yu. Din Zhao, terima kasih telah menjaga pasangan saya dan kakak perempuan saya selama ini. Lin Yu melihat Zhao Zongji juga dengan cepat bangkit dan berjabat tangan dengannya, dan berkata dengan nada bersyukur. Anda sopan, Tuan He, ya, ya. Zhao Zongji tersenyum dan mengangguk, kapan kamu kembali? Pagi ini. Bagaimana situasi dengan host virus? Itu telah tertangkap, dan Ani, Wakil Presiden American Medical Association, sedang meningkatkan pengembangan serum antivirus. Hebat, hebat, Tuan He, Anda telah memberikan kontribusi besar lainnya untuk negara. Zhao Zongji tersenyum dan menganggukkan kepalanya lagi, dan hatinya penuh kegembiraan. Itu adalah keputusan yang bijaksana untuk mempekerjakan Lin Yu sebagai wakil presiden. Sekarang Lin Yu telah memberikan kontribusi besar terhadap insiden virus, dan itu juga untuk komandan militer. Emas di wajah rumah sakit. Rumah sakit mereka hanya mengatakan itu menghasilkan banyak uang. Oh, apa gunanya memberikan kontribusi besar? Bu Cheng tiba-tiba mencibir dan berkata dengan suara dingin, Komite Nasional masih tidak berbicara tentang kasih sayang sedikit pun, dan menangkap orang ketika mereka mengatakan mereka mengirim orang untuk menangkap orang. Zhao Zongji tahu bahwa Bu Cheng mengacu pada apa yang terjadi tadi malam. Dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan menghela nafas sedikit, dan berkata dengan emosi, ya, jika bukan karena Tuan He di sini, Nona Ye mungkin benar-benar tidak dapat diprediksi. Tuan Ho, Anda masih ingat bagaimana Anda meminta tentara yang terinfeksi virus untuk datang ke rumah sakit kami untuk berlindung? Ingat, ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya? Ekspresi Lin Yu terangkat dan bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka semua dibawa pergi oleh orang-orang dari Biro Pencegahan Epidemi kemarin. Zhao Zongji menggelengkan kepalanya dan mendesah, konon mereka semua mati hari ini. Semua mati. Bu Cheng tiba-tiba kaget. Kulit Lin Yu relatif tenang. Dia tahu bahwa ketika penyakit menular yang tidak dapat disembuhkan terjadi, untuk mencegah situasi berkembang tidak terkendali, dia hanya bisa memimpin dalam membunuh tubuh hidup yang terinfeksi. Meskipun ini bertentangan dengan semangat kemanusiaan, itu adalah tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, Beijing adalah ibu kota Cina.
Jika epidemi pecah, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih berterima kasih kepada He Qingwu. Jika bukan karena He Qingwu, Ye Qingmei mungkin akan mati saat ini. Lin Yu tinggal di rumah sakit selama 2 hari berikutnya, membiarkan Jiang Yan pulang dan beristirahat dengan baik. Setelah 2 hari penyembuhan, kulit Jiang Yan menjadi lebih cerah. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, berita menggembirakan datang bahwa Ani dan anggota lain dari Asosiasi Medis AS pada awalnya mengembangkan serum antivirus di Jinmen, dan tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Ani meminta orang lain bertanggung jawab pada Jinmen. Dalam pekerjaan distribusi serum, saya membawa serum dan bergegas ke ibu kota bersama asistennya Biet. Mengetahui bahwa Ani akan datang pada siang hari, Lin Yu membawa Bu Cheng dan Jiang Yan dan menunggu di pintu rumah sakit lebih awal. Tepat ketika mereka menunggu Ani di pintu gerbang, 2 kendaraan militer lintas negara hijau melewati mereka tiba-tiba dan dengan cepat Lin Yu mengerutkan kening dan melihat kendaraan militer yang masuk ke rumah sakit. Mobil itu sepertinya milik Departemen Mi, kan? Yah, sepertinya begitu. Bu Cheng juga berbalik dan melirik kedua kendaraan off-road itu, mengangguk sebagai jawaban. Bisakah mereka yang terluka juga tinggal di sini? Lin Yu menyentuh dagunya dan berkata pada dirinya sendiri. Bu Cheng memandang dengan acuh tak acuh dan melirik kendaraan militer yang berhenti di depan gedung rumah sakit di kejauhan. Dia menoleh dan tidak berkata apa-apa. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak peduli sama sekali. Menjelang siang, mobil Ani sampai di rumah sakit umum daerah militer. Ani hari ini menyapu penampilannya yang ceroboh di hutan hari itu, dan mengembalikan citra indahnya yang dulu. Dia mengenakan kaos sifon leher V putih dan celana pendek polkadot acak-acakan dengan sepasang kaki hitam di kakinya. Sandal stiletto, betis dan lututnya yang indah, wajahnya yang indah dan rambut pirangnya yang tergerai. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa seorang bintang asing datang ke rumah sakit. Apa? Ani berteriak kegirangan saat melihat Lin Yu, lalu berjalan mendekat dan memeluk Lin Yu, lalu mencium wajah Lin Yu. Jiang Yan yang tinggi dan berwajah adil mengertakkan giginya dengan marah ketika dia melihat pemandangan ini, tetapi ketika dia memikirkan Ani datang jauh-jauh untuk memberi Ye Qingmei serum antivirus, dia mencoba yang terbaik untuk menanggungnya dan membiarkan Yang Ma besar ini memanfaatkannya. Baik. Ani juga menyapa Jiang Yan dengan antusias setelah melihat Jiang Yan, tetapi Jiang Yan sangat dingin padanya. Kemudian Lin Yu membawa Ani ke bangsal, dan asisten Ani Biet dengan cepat mengeluarkan inkubator logam dari bagasi mobil dan mengikutinya. Memasuki gedung rawat inap, Ani bertanya tentang kondisi Ye Qingmei, lalu dia berkata dengan wajah serius, karena serum ini dikembangkan dengan tergesa-gesa, tingkat keberhasilannya tidak 100%, dan dipengaruhi oleh beberapa organisme hidup. Ini mungkin tidak efektif sama sekali. Hati Lin Yu bergetar sedikit setelah mendengar ini, dan tahu apa maksud Ani. Jika Ye Qingmei memiliki tubuh khusus, serum antivirus ini mungkin masih tidak efektif setelah injeksi. Tapi kemungkinan ini sangat rendah. Ani buru-buru menambahkan, kesempatannya pasti tidak lebih dari 5%, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Lin Yu mengangguk. Dia tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan teknologi N. Sangat sulit untuk mengembangkan serum antivirus dalam waktu yang singkat, dan ada perbedaan antar individu. Ganti ke serum antivirus apapun. Ada kasus di mana individu tidak valid, dia tidak percaya bahwa Ye Qingmei akan sangat tidak beruntung, hanya mencapai 5% ini. Setelah mereka memasuki gedung bangsal, Jiang Yan dengan cepat memanggil salah satu perawat wanita paling berpengalaman dari meja perawat, memberi perawat wanita serum antivirus, dan memintanya untuk memberi suntikan kepada Ye Qingmei. Setelah perawat menyelesaikan suntikannya, Jiang Yan buru-buru keluar, dengan gemetar, mengapa tidak ada tanggapan. Jangan khawatir, ini tidak akan langsung bekerja setelah disuntikkan,
setidaknya butuh 10 menit. Ani melihat sekilas ke waktu dan berkata, jika berhasil setelah 10 menit, 1 bidikan lagi sudah cukup. Lin Yu berjalan ke jendela bangsal isolasi dengan ekspresi serius, menatap alis Ye Qing, yang pucat di dalam. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan lengannya sedikit gemetar. Meskipun kulitnya acuh tak acuh, hatinya sangat gugup. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.